dikasihi Tuhan, yang bersuka cita di malam hari ini boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari saudara, kita satukan hati kita berdoa pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perkenanan-Mu Bapa. Bagi setiap kami pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Menjelang akhir tahun 2023 ini, betapa kami kagum akan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kiranya ya Tuhan Yesus, kami rindu Engkau beracara pada malam hari ini. Memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan Kau boleh melawat setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya rindu saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita boleh bangkit berdiri saudara kekasih. Sebelum kita boleh menyapa Tuhan Allah kita Raja di atas segala raja. Melalui pujian, melalui penyembahan. Saya rindu kita semua boleh menyapa saudara-saudara kita yang terlihat di ruangan ini. Mari saudara boleh katakan apa kabar saudara. Apa kabar di dalam Tuhan selalu baik. Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara kita berikan hati kita. Hidup kita boleh menyembah, memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari saudara dengan segenap hati katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Hey. Mari kita bisa lebih lagi berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lagi sama-sama katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Mari puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
Boleh kasih tos dengan dua tangan. Satu dengan yang lain katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya saudara. Semua bersuka cita. Yang bersuka cita katakan yes. Lebih lagi yang bersuka cita katakan yes. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan Raja kita pada malam hari ini. Kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan untuk memuji Engkau. Glory hanya bagi Tuhan. Semuanya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan semua. Mari serukan. Hey, serukan. Hey, hey. Bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan. Bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan. Hey, hey. Bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Yang berbahagia katakan kita akan merasa bahagia. Bila apa? Bila kita menyembahnya. Amin. Kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Dan musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami mau persembahkan yang terbaik hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau ada untuk setiap kami. Sama-sama yang berbahagia katakan kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Bila kita semua nyanyi. Bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Coba saja mari katakan kita akan merasa bahagia. Merasa. Bila apa? Amin. Yes. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan haleluya. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Sambil kita boleh terus menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kami memberikan hati kami Tuhan. Kami memberikan hidup kami. Menyembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang begitu baik bagi setiap kami. Kami mau memperkatakan kebaikan Tuhan.
Kami mau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I believe of the goodness of God. All my life you have been faithful.
kita angkat suara kita bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan saudara. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat syukur kita kepada Tuhan. Buat penyertaan-Nya bagi saudara dan saya. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Penyertaan-Mu bagi setiap kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-Mu, penyertaan-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau selalu ada bagi setiap kami. Kau selalu menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. You are so good, you are so good. Terima kasih kasih setiamu. Terima kasih perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau nyatakan semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Semua hanya karena oleh anugerah-Mu bagi setiap kami. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kami mau nyatakan kepada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Mari katakan kepada Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang ya Tuhan, sumber kekuatan bagiku.
Mari perkatakan. Anugerah. Dari hatimu katakan. Semua karena anugerah-Mu. Ya Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu. Sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan. Oh. Kasih dan sayang-Mu Tuhan. Sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi dari hatimu katakan. Kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu. Sumber kekuatan bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, itu semua karena pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami juga boleh ada di tempat ini. Kami percaya itu juga anugerah bagi setiap kami Tuhan yang Kau berikan. Bapa, saat sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Temui pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Karena Alkitab mencatat setiap orang yang bertemu muka dengan Tuhan secara pribadi tidak akan pernah biasa-biasa lagi hidupnya. Dan kami boleh melihat jemaat NIC di tempat ini. Pada saat malam hari ini kembali dari tempat ini, mereka akan mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Kami boleh mendengarkan ada kesaksian yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan bagi setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Bapak, urapi hamba-Mu yang Kau utus di tempat ini untuk berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga kami boleh melihat setiap kata, setiap kalimat penuh dengan kuasa. Setiap kata, setiap kalimat penuh dengan urapan Tuhan. Dan sungguh malam hari ini kami sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Berbicaralah bagi setiap kami. Roh Kudus berikan pengertian bagi setiap kami. Hati kami bagaikan tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Setiap kita yang siap diberkati bersama kita katakan amin. Ya, jangan duduk dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Malam hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Fernando Conan. Ya, seorang anak Tuhan yang luar biasa yang banyak menjadi berkat di marketplace. Beliau seorang coach, beliau seorang trainer. Mari kita mau berikan aplaus yang meriah untuk hambanya, Bapak Fernando Conan. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Apa kabar? Tengah minggu tapi saya merasa api yang luar biasa ketika pujian penyembahan. Dan saya harap Anda masih berapi-api ketika mendengar firman Tuhan. Amin saudara. Ya, terima kasih Pak Daniel, Ibu Jenny, betul ya Ibu Jenny ya, atas undangannya, atas kepercayaannya. Saya kenalan lagi, nama saya Fernando Conan ya. Saya memang keseharian saya seorang trainer, saya seorang coach ya, atas anugerah Tuhan. Kalau Sabtu, Minggu saya juga memberitakan firman Tuhan ya. Saya sebagai trainer banyak mengajar di perusahaan-perusahaan tentang karakter, tentang mindset. Karakter penting banget Bapak Ibu. Gak peduli pakai barang branded dari ujung kaki sampai kepala. Kalau karakter kita jelek kita gak bisa jadi garam saudara. Gak bisa asin saudara kalau karakternya jelek. Makanya saya bilang karakter kita makin hari harus makin better bukan makin kayak monster. Karakter kita makin hari harus makin kuat bukan malah makin kumat. Karakter penting banget. Ya karakter. Masalahnya begini, karakter orang bisa berubah. Itu bagus sebenarnya, bisa berubah. Yang jelek bisa jadi baik, tapi yang baik bisa jadi jelek. Maka harus dijaga itu karakter. Ya, jadi karakter bukan hanya bisa berubah, tapi bisa berubah-ubah. Nah ini yang harus dijaga. Ya, kita meleset di pergaulan aja. Kita salah memaknai masa lalu aja. Kita punya pola asuh, pola model
yang jelek aja. Kita salah pengajaran aja, itu bisa berantakan karakternya. Ya, jadi apalagi orang suka terjebak bukan di karakter tapi di karisma. Beda ya, karisma itu daya tarik, karakter daya tahan. Karisma itu outer beauty, karakter itu inner beauty. Karakter itu mentalitas, karisma popularitas. Cuman kadang orang gak sadar yang dia bangun karisma dia pikir karakternya. Karena karisma bikin orang dipuji-puji. Tapi karakter yang membuat orang menang ketika diuji. Nah ketika orang dipuji orang dia pikir karakternya benar. Padahal itu hanya permainan karisma. Ya, jadi penting banget saya selalu ngajarin tentang karakter, etos dan etika harus bagus. Karena ada orang etikanya sih bagus ya, jujur, tulus, santun, peduli, respect, saleh. Etikanya bagus, cuman etosnya jelek, males. Suruh on time susah, inisiatif nol, pantang menyerah nggak ada. Seperti itu. Atau ada orang etosnya bagus banget. Orangnya disiplin, konsisten, inisiatif, etikanya jelek. Sombong, nggak jujur, nyolong. Jadi etika sama etos nggak satu paket. Dua-duanya harus secara sadar. Apalagi kita anak Tuhan nih. Jadi ketemu orang yang etos etikanya excellent itu jarang. Jadi sekali Anda excellent itu beda banget. Ya, jadi saya berharap teman-teman Bapak Ibu di NIC sini kalau orang ingat Bapak Ibu, orang ingat banget etos etikamu yang super excellent. Amin saudara. Ya, saya ngajarin tentang mindset juga penting ya. Ini coba nih, kan COVID naik lagi ya. Nah orang yang mindsetnya jelek tuh, waduh udah belum kena udah sakit ya. Yang negatif bukan yang di luar, yang di dalam. Ya, kita punya aset tanpa mindset terpleset. Mindset penting banget, seringkali bukan orang-orang yang salah, tapi cara pandang yang bermasalah. Seringkali bukan situasi yang gak baik, tapi cara pandang, cara kita berpikir yang harus betul-betul diperbaiki. Nah karakter, mindset semuanya itu ya pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan kita gak bisa ngandelin kekuatan sendiri, capek. Ya kita percaya bukan dengan kuat gagah kita berubah, tapi karena ada roh Tuhan. Ya kita dipimpin sama Tuhan, kita ngandelin Tuhan, kita libatin Tuhan, kita masih berdoa sama Tuhan, amin saudara. Ya, nah hari ini, keluar ya ini, ini keluar ya. Ini judulnya saya mau bagikan tentang Living in God's Plan, hidup dalam rencana Tuhan. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3, Living in God's Plan. Bapak Ibu percaya gak hidup kita ini rencana Tuhan, amin. Jadi kalau kita masih hidup, kita masih dalam rencana Tuhan. Dan kalau orang benar-benar percaya hidupnya dalam rencana Tuhan, excitementnya beda loh dalam jalanin hidup. Semangatnya beda pas bekerja, pas melayani. Karena dia tahu ini semua rencana Tuhan. Apapun keadaanmu, kita ini dalam rencana Tuhan. Saya yakin Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun keadaannya lagi mau digiring ke dapur api. Tapi dia percaya betul, ini semua dalam rencana Tuhan. Semua seizin Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau kita benar-benar percaya hidup kita ini adalah rencana Tuhan. Harusnya kita tidak gentar, khawatir. Oke lah, boleh gak sih orang Kristen khawatir? Manusiawi gak? Oke lah manusiawi. Tapi kalau dikit-dikit manusiawi. Dikit-dikit manusiawi. Ntar kita duniawi. Terlalu duniawi. Ya, khawatir muncul. Tapi karena iman kita begitu kuat. Khawatir itu akan expired dengan sendirinya. Kebentur sama kokohnya dinding iman kita. Karena kita pada suka baca firman kan. Tapi kebalik banyak orang pas khawatir muncul. Imannya expired. Kenapa? Karena dia kagak demen baca firman. Nah, living in the God's plan. Hidup kita ini rencana Tuhan. Tetapi kan kita pengen ya, tahu utuh gitu. Yang belum nikah, saya gitu nikah sama siapa yang rencana Tuhan ya. Saya kerja apa ya, saya ketemu apa, saya harus ketemu siapa, saya harus bisnis apa, mana yang rencana Tuhan. Ya kan kita pengennya dibukain dari awal sampai akhir. Akhirnya gak seru lagi, kita kayaknya sih udah gak bergantung lagi sama Tuhan, karena udah tahu semuanya. Tapi Tuhan bilang dia akan bukakan sepotong demi sepotong supaya manusia takut akan dia. Bergantung sama Tuhan. Di Pengkhotbah 8 kita buka coba di next. Ya, ini Pengkhotbah 8 ayat 17. Dibilang, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Awal sampai akhir gak bisa. Kita bukan Tuhan, ya kita gak bisa menyelami segala pekerjaan Allah dari awal sampai akhir yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun manusia berlelah-lelah mencarinya, mencoba cocokologi. Ya saya dulu kuliah di Jerman. Waktu pas balik saya belum tahu saya jadi pembicara, saya jadi trainer, saya jurusan matematika. Saya ini anak lulusan matematika murni saya dari Berlin. Ya, saya pernah kerja di aktuaria ya. Cuman kayak Tuhan gerakin saya menjadi trainer gitu ya. Dulu belum tahu sih, pas balik belum tahu ya, belum tahu. Apalagi background saya dulu tuh. Ntar ceritain di ujung yang ini, ntar di ujung ya, saya ceritain di ujung ya. Jadi gak bakal nyangka lah. Jadi akan banyak plot twist. Karena pikiran kita terbatas, plot twist. Wih, Anda gak akan nyangka, saya ternyata bisa kesaksian ya. Jadi Anda jangan batasi. Aduh gue bang gak bisa ngomong,
Kalau Pak Tommy mah kayaknya emang dari lahir teman ngomong. Orang kan begitu kan. Dia membatasi dirinya. Ya kamu gak bisa, cuman Tuhan bisa bikin kamu bisa gak? Kamu percaya gak Tuhan ini gak suruh Anda khotbah di mimbar gereja lain, di gereja sendiri saudara. Ya. Jadi kita harus buang ego kita, takut kelihatan jelek, takut gak lucu, takut gak seru. No. Ini tentang menyenangkan Tuhan kalau kita kesaksian itu. Dan kita bisa saudara. Ya, kita bisa saudara. Keperfekanmu yang bikin kita jadinya tuh gak mau step up. Gak mau step up. Ya, perfection itu sebuah journey. Dan Tuhan gak lihat yang perfect kok. Tuhan, saya mau kamu kalau kesaksian tentang namaku harus perfect ya. Timingnya, nadanya ya. Pokoknya perfect deh. Enggak kan, Tuhan kan ya udah, yang penting you punya hatinya oke. Ya, suara fales nggak apa-apa tapi hati jangan fales kan. Yang penting kamu sungguh-sungguh buat Tuhan. Amin saudara. Nah di sini dibilang bagaimanapun manusia berlalu carinya yang nggak akan bisa menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat, wah dia lebih berhikmat, dia hamba Tuhan, dia pastor, dia gembala senior. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun tetap ya dia tidak dapat menyelaminya. Jadi siap-siap. Tuhan tahu banyak yang kita belum tahu banyak. Jadi gak boleh so tahu, amin saudara. Banyak orang so tahu bahwa saya tuh gak bisa ngomong. Sampai Tuhan datang dia yakin dia gak bisa ngomong. Ya, so tahu saudara. Tuhan tahu banyak tentang diri kita. Yang kita belum tahu banyak saudara. Coba orang teman-teman semua yang di sini ada di level rohani tertentu. Yang di sini bisa melayani luar biasa. Pasti dulu juga gak nyangka betul kan ya. Gak nyangka bisa sedemikian dipakai Tuhan. Kita gak bisa selamin itu saudara. Ya, nah. Jadi living in the God's plan, kalau kita sudah percaya bahwa kita sedang hidup dalam rencana Tuhan, ada dua yang saya membagikan, di kita dua ya, tapi masing-masing 3 poin, jadi 6 Pak, ya kan banyak juga nih 6 ya tengah minggu. Cuman iya gimana digerakin ini ya. Jadi 2 yang harus kita lakukan, kayak kita tahu kita hidup dalam rencana Tuhan. Saudara semangat mendengar 2 poin? Ya semangat ya, ada 2 kali 3, 6 berarti ya. Nah yang pertama adalah, udah pasti di next coba, trust God. Kita tahu kita dalam rencana Tuhan, berarti kita harus percaya Tuhan. Iya kan? Percaya Tuhan bicara apa? Yang pertama, percaya Tuhan bicara percaya firman-Nya di next. Ya. Percaya firman-Nya. Jadi percaya Tuhan yang pertama bicara percaya firman-Nya. Firman Tuhan tuh sangat-sangat, ayat-ayat itu Pak sangat beautiful, helpful, insightful, powerful. Ya. Cuman kita percaya gak? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang kasih kekuatan. Kalau gak percaya, ya jadi bagaimana ya? Karena kalau percaya caramu melangkah beda pas ngadepin segala perkara. Kalau kamu benar-benar percaya. Saya percaya pastor, oke percaya 1 sampai 10 skor berapa kalau di scoring? 10 atau 6? Beda, kadarnya kan ada kadar ya. Kan Tuhan bilang bukan, hai kamu yang tidak percaya, bukan. Hai kamu yang kurang percaya. Pada percaya sih, cuman kurang. Kurang percayanya. Ya. Ada orang itu khawatir, iya ngakunya juga beriman. Tapi kalau, kan itu gak bisa jalan bareng. Khawatir, takut sama iman gak bisa jalan bareng. Akhirnya dia lebih kelihatan kayak orang ketakutan hidupnya. Mulai dari takut gak dapet jodoh. Dia kayak gak percaya Tuhan bisa menyiapkan yang terbaik. Ya, takut gak punya masa depan gitu. Ya. Pokoknya pertama percaya firman-Nya lah. Segala macam ayat firman Tuhan. Satu coba yang ini favorit kita bersama pasti. Yeremia 29 ayat 11 coba. Ya baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin saudara. Ya, jadi Tuhan bukan hanya merancang hidup kita, tapi Dia tahu betul rancangan ini. Dia tahu persis rancangan ini. Pertanyaan, ini kan bagus ya ayatnya ya. Ini kan bagus banget gitu. Mungkin kalau kita bikin bordir di gelas ya mungkin ini loh 29 ayat 11. Bagus ayatnya. Ya, pertanyaannya, kita percaya gak? Bukan bagusnya tuh ayat. Percaya gak? Kita berjalan dengan memegang ayat ini gak? Kita berjalan ketemu orang ketika ada masalah kita berucap ayat ini gak? Atau ayat ini kita biarin ada di Alkitab doang. Tapi gak kita bawa kemana-mana Bapak Ibu. Karena kalau kita percaya caramu berjalan beda.
Caramu menghadapi kesulitan beda karena Anda percaya betul ada rancangan Tuhan yang bawa damai sejahtera, mendatangkan shalom saudara. Amin saudara. Segitu banyak ayat firman Tuhan, kita percaya gak? Kita pegang gak? Hidup dalam rencana Tuhan bukan bicara semuanya baik buat kita, tapi semuanya mendatangkan kebaikan bagi Tuhan saudara. Dia tahu ini semua mendatangkan kebaikan saudara. Karena kita nggak tahu ujungnya, kita langsung menjudge. Ya. Kita hanya bisa melihat saat ini saudara. Ya, Tuhan yang tahu semuanya. Tuhan tahu ujung sampai ujung. Intinya tetap berjalan sama Tuhan. Sekalipun kita salah ngambil keputusan, balik lagi jalan sama Tuhan lagi. Kita akan ada dalam rencana Tuhan saudara. Ya, ini yang pertama, percaya firman-Nya. Siapa yang di sini masih di ruangan ini masih baca Alkitab? Setiap hari boleh angkat alisnya aja ya kan. Oke, alisnya aman Pak, pada nilai alisnya pada gitu ya kan. Alisnya aman ya, kalau tangan tuh kalau dicuekin kita pembicara ya kan. Alisnya aja ya, pada angkat aman Bu Jenny ya. Ya harus baca Alkitab lah, bagaimana? Gimana mau percaya baca aja kagak? Ini bukan pinjaman gitu ya, cuman dibacain, kita harus baca. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau enggak rubuh atau kambuh ya kan. Baca kitab suci doa tiap hari. Baca Alkitab. Aduh Pastor, saya kalau baca Alkitab kayak gak bakat, ngantuk. Ini bukan masalah bakat gak bakat. Ini masalah kedewasaan. Ada yang di sini seneng cemilin Panadol. Wah pahitnya pas nih. Seneng aku pahitnya. Enggak kan? Itu kan gak enak. Cuman kenapa Anda minum gak usah kayak anak saya dipaksa-paksa minum obat. Karena kan belum dewasa. Anak saya umur 3 tahun. Masih kecil. Cuman kita yang udah dewasa, gak perlu dipaksa-paksa, gak perlu dijebak-jebak. Kita makan, kita tahu manfaatnya. Pas kita lagi sakit sembuh nih. Sama firman Tuhan, gak apa-apa sih gereja bikin program gitu kan. Gerakan baca Alkitab, gemar baca Alkitab, itu boleh gak apa-apa, bagus. Ya, dibikin grup-grup, ada PIC yang ngingetin sehari 5-6 pasal, ada yang 10 pasal gitu kan. Ada yang kejar paket 20 pasal gitu ya. Diinget-ingetin sama PIC-nya nginget-ingetin kan. Saking diinget-ingetin terus ya, jemaat sama PIC selek Bu, ada yang begitu. Ya kan. Shalom dulu kayak malam dulu kayak emang lu pikir hidup cuma baca Alkitab, sampai selek begitu. Ini bukan yang gak boleh baca, boleh bikin gerakan. Cuman gini ya, program korporat, program organisasi, program gereja itu hanya pemicu. Disiplin rohani pribadi itu penentu. Disiplin rohani pribadi itu penentu. Nah kalau apalagi kita gak biasa baca Alkitab, baru bikin habit. Katanya sih kalau untuk bangun habit, Anda harus mempermudah prosesnya sampai habit itu terlaksana. Contoh misalnya nggak pernah jogging ya, Anda pengen jogging gitu. Anda jangan cuman oke besok jogging deh, itu kemungkinan besar nggak jogging. Ya, kalau bisa Anda sudah mungkin besok Anda jogging mau pakai baju sama celana apa, Anda udah pakai tidur deh itu. Jadi pas bangun tuh oh iya ini udah ada baju sama celana ini. Kalau masih nggak jogging, besok pakai sepatunya. Jadi Anda tidur udah pakai sepatu jogging tuh. Ya. Kalau masih nggak jogging, Anda bangun udah pakai sepatu nggak jogging, tandanya emang Anda nggak niat gitu aja. Anda ngomong doang, ya. Satu cerita di California, di sono tuh di Texas itu dingin ubinnya. Jadi walaupun ada heater pemanas tapi dingin ya. Jadi kesana orang tuh di rumah pakai sendal alas gitu, slipper gitu. Satu kali dia, oh iya gue harus mau baca Alkitab nih, mau bangun kebiasaan baca Alkitab tiap pagi. Terus dia, oh iya supaya mengingatkan dia, jadi slipernya setiap dia mau tidur, slipernya dilempar ke kolong ranjang ke tengah-tengah. Terus dia tidur. Pas dia kebangun, dia kan mau cari sendal kan. Terus dia ambil itu, dia berlutut tuh. Pas dia berlutut dia inget, oh iya. Pas dia berlutut ini reminder harus doa. Nah berarti Bapak Ibu handphonenya berarti harus taruh di kolong itu ya. Karena pasti kan scrolling, bangun TikTok gitu kan ya. Jadi ya, walaupun Anda mungkin jadi internetan di kolong ya kan. Itu supaya ingat, kadang kita banyak lupanya Bapak Ibu. Bukan sengaja lupa, cuman badan ini punya memori, namanya memori tubuh. Bukan hanya memori pikiran, ada memori tubuh. Memori pikiran kita udah tahu, oh ini bagus nih baca firman, oh ya harus baca Alkitab. Cuman memori tubuhmu udah ngambil yang lain nih. Pernah gak Anda ada di sebuah tempat, Anda lupa bawa laptop, lupa bawa handphone, lupa bawa apapun, lalu Anda minta tolong orang rumah, istri Anda misalnya. Saya tolong dong, itu aku butuh data itu. Istri kita buka laptop, passwordnya apa? Kita lupa loh, apa ya? Apa ya passwordnya? Cuma pas kita pulang, tangan kita taruh di laptop, ketik memori tubuh itu, memori tubuh. Jadi kalau memori pikiran kita bisa lupa, gampang ingat. Cuman memori tubuh. Jadi ketika Anda mau mengganti habit yang lama, nggak gampang saudara. Kan ada memori tubuh, Anda udah kebiasaannya ngapain. Ya. Contoh sikat gigi. Anda sikat, di sini mayoritas sikat gigi ke kiri dulu apa ke kanan dulu?
Ke kiri dulu atau kanan dulu? Lupa kan apa ya? Tapi memori tubuhnya mah ingat. Memori pikiran lupa yang mana dulu ya? Harus analisa betul kan? Memori tubuh mah ingat, langsung ambil langsung. Terus misalnya karena anjuran dokter, di sini ada jemaat yang dokter misalnya, oke mulai hari ini jemaat NIC kalau sikat gigi harus atas ke bawah. Karena ini lebih sehat, menghindari COVID, Anda tahu, oh iya benar juga ya. Cuman pas Anda pulang, Anda kemungkinan besar pas ambil Anda begini. Karena lupa, memori pikiran gampang lupa. Makanya kalau diingetin jangan kesinggung. Karena ya itu aku juga tahu ingat, ya ingetnya kan barusan pas diingetin tadi. Sebelumnya kemungkinan kita lupa. Jadi kalau ada saling ingetin itu bagus sebenarnya. Karena kemungkinan memori pikiran kita suka lupa. Ya. Yang pertama, ini bicara percaya firman-Nya. Ya, percaya Tuhan, yang pertama percaya firman-Nya, ini bicara tentang skornya berapa. Ya harus skor 10 dong, percaya betul, percaya benar-benar percaya setiap ayat firman Tuhan. Bukan hanya percaya ketika Anda lagi, beda-beda sih, ada orang pas happy lupa Tuhan, ada orang pas lagi creepy lupa Tuhan. Ada yang pas lagi dalam keadaan suka lupa Tuhan, ada yang lagi dalam keadaan duka lupa Tuhan, beda-beda. Jadi Anda harus peka, Anda yang mana nih ya. Istrinya Salomo kan Salomo di keadaan happy dia bisa lupa Tuhan. Istrinya Ayub di keadaan duka dan dia bisa lupa Tuhan, ya berubah sama Tuhan seperti itu. Ya, jadi dalam segala keadaan kita harus pegang firman Tuhan. Amin saudara. Cinta Yesus kan semua? Harus cinta firman-Nya juga saudara. Jadi yang pertama adalah percaya firman-Nya. Yang kedua adalah percaya karakternya. Di next ya. Percaya firman-Nya, firman Tuhan. Yang kedua percaya karakternya Tuhan. Tuhan itu baik ya, WL sering pancingkan God is good all the time. And all the time God is good ya. Ini kalau nggak dipancing WL Anda juga harus bisa di rumah nih. God is good, pancing diri Anda sendiri all the time. And all the time God is good. Tuhan itu baik saudara. Di Nahum 1 ayat 7 coba ditampilkan. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dia bukan hanya mengenal rencananya atas kita, dia mengenal kita juga ya, yang ada dalam rencananya Tuhan itu. Ya, Tuhan itu baik. Nah ini karakternya baik, coba di next. Di next coba. B-A-I-K. B yang pertama, Tuhan itu benar. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kemerdekaan sejati hanya bisa kita temukan di dalam Kristus saudara. Saya di rumah punya 700 lebih buku motivasi. Cuman hanya firman Tuhan yang bisa bikin kita merdeka. Buku motivasi bikin kita positif. Cuman firman Tuhan bikin kita merdeka saudara. Ya, jadi Tuhan itu sifatnya dia itu kebenaran saudara. Dia memerdekakan kita. Dia membuat kita bisa terlepas dari segala ikatan saudara. Kita harus percaya kalau kita berjalan sama Tuhan, percaya firman Tuhan, kita beriman pada Tuhan, kita benar-benar merdeka saudara. Bukan yang lain tapi firman Tuhan. Ya, Tuhan itu sendiri sifatnya adalah dia kebenaran, sang benar. Yang kedua B-A, itu Tuhan itu sifatnya apa? Adil. Kalau orang gak percaya, mungkin gak sadar dia gak percaya. Ya, nggak sadar dia nggak benar-benar percaya merenungkan bahwa Tuhan itu adil. Kalau orang nggak percaya ini, dia jadi anak Tuhan yang toksik loh, gampang bandingin dirinya sama orang lain, gampang bandingin berkat, compare, abis compare jiper, gitu, ya, gampang bandingin, abis comparing complaining, gitu kan, nah ini. Habis complaining dia pending, dia kan pusing sendiri. Nah lihat Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Allah yang adil ya. Berkatnya semua udah sesuai pada porsinya dah. Tuhan udah tahu dah yang mana yang bisa bikin kita salah pada ujungnya. Jadi mendingan udah percaya aja Tuhan itu adil. Ya, berkat gak akan ketuker saudara. Semua udah ada alamatnya saudara. Cuman ingat dalam setiap berkat kita ada berkat orang juga. Kadang-kala kita ingat ya, kita perlu juga ingat orang juga ya. Apalagi orang-orang yang jelas-jelas butuh ya. Apalagi dia masih bagian dari keluarga kita, itu tuh. Ya. Tuhan itu adil. Segala ketidakadilan yang saudara alami, sekarang pernah alami, akan alami, itu udah ditebus lunas di kayu salib. Kan Yesus disalib gak adil ya. Gak adil lah dia dibegitukan, sangat tidak adil. Tapi dia menembus segala bentuk ketidakadilan yang saudara mungkin pernah alami, sedang alami atau akan alami. Kita percaya Tuhan itu, Yesus itu sang maha adil saudara. Amin. Jadi udah secure aja.
Karena kalau orang gak sadar Yesus itu adil, kita sering insecure. Ya. Abis ngerasa insecurity, dia pelihara self pity. Iya, self pity tahu ya? Iya, mengasihani diri. Self pity itu artinya keadaan jelek direspon jelek itu. Keadaan jelek diresponnya jelek, self pity. Self pity. Ya, insecurity, insecure. Compare sana, compare sini, akhirnya diskon diri. Ya. Yang ketiga, sifat Tuhan, ilahi. Nah, ini Tuhan itu sang maha. Dia bukan hanya Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu hadir, saudara. Polisi ada, tapi nggak hadir. Ada polisi di sini? Nggak ada ya. Dia nggak hadir, tapi dia ada. Kalau Tuhan bukan hanya ada, dia hadir. Dia hadir, saudara. Ya, dia Immanuel, dia maha hadir ya. Di sini dibilang, kemanakah aku dapat pergi, kata Daud ya. Menjauhi rohmu Tuhan. Aku ke sini ada Tuhan, ke sana ada Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Tidak ada satupun tempat yang Tuhan nggak bisa kunjungi, saudara, nggak bisa ngumpet. Ya. Nggak ada satupun dimensi waktu yang Tuhan tidak bisa kunjungi. Di masa lalumu ada Tuhan, masa sekarangmu ada Tuhan, masa depanmu ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, kenapa masa laluku aku diizinkan mengalami hal yang gak enak? Itu privilege, Tuhan menunjuk kita untuk jadi berkat buat orang-orang yang di masa depan kita udah pulih, yang mengalami mirip-mirip kita, saudara. Kita bisa inspirasikan, kita bisa menangkan karena kita dipilih Tuhan, saudara. Daniel dipilih Tuhan masuk gua singa, saudara. Sehingga kisahnya bisa menginspirasikan kita, saudara. Amin, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf, orang-orang dipilih Tuhan, Daud dipilih Tuhan untuk lawan Goliat ya. Sehingga dia bisa memberkati kita yang membaca kisah-kisah mereka, saudara. Lalu yang terakhir ya, Tuhan itu, jadi ilahi Tuhan itu sang maha, maha pengampun, maha pengasih, maha hadir, maha kuasa. Ya, dia itu sumber ya, dia itu unstoppable, saudara. Ya. No one can stop Tuhan, saudara. Jadi yang terakhir, sifat Tuhan baik, yang K-nya adalah kasih. Dia penuh kasih. Paulus mencoba menjabarkan kasih Tuhan yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, Tuhan Yesus. Ya, dibilang melampaui segala akal. Tapi aku berdoa supaya kamu bisa mengalami itu. Ya, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Tuhan gak bisa benci kita. Tuhan gak bisa kesel sama kita. Tuhan sayang sama kita, saudara. Amin. Tuhan mengasihi kita, saudara. Ya, karena Tuhan mengasihi kita, kita harus mengasihi orang-orang sesama kita, saudara. Ini yang pertama nih, bagian pertama. Kalau kita percaya kita dalam rencana Tuhan, kita harus trust God. Percaya Tuhan, artinya apa? Percaya firman-Nya. Yang kedua, percaya sama karakternya. Oh, yang ketiga, satu lagi. Percaya sama prosesnya. Ini prosesnya. Di next coba percaya sama prosesnya. Ini percaya sama prosesnya Tuhan. Percaya sama firman-Nya, percaya sama karakternya. Ketiga, percaya sama prosesnya, saudara. Iman bukan teori, saudara. Iman harus dipraktekin, saudara. Kita berjalan di tempat kerja bawa iman enggak? Jangan pas ada di sini iman Anda dikuatkan, pas Anda pulang iman kuat itu udah tinggal. Anda ambil lagi minggu depan, makanya orang pas di gereja kuat lagi, pas pulang kok imannya enggak dibawa. Iman kuatnya pas dikuatin dia taruh. Pas di sekolah, pas di tempat kerja, benar kayak orang gak beriman. Ingat, iman amin aman, saudara. Barang siapa beriman kepada Tuhan dan mengamininya lewat tindakan hidupnya aman, Tuhan pasti tolong. Ya, percaya sama prosesnya Tuhan. Anak Tuhan pasti diproses supaya karakternya jadi mirip Yesus. Karakternya jadi serupa sama Yesus, saudara. Kita buka di Pengkhotbah 3, ya. Yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semua kan diproses pada waktunya, itu huruf kecilnya, itu momennya, itu persoalan itu, hidup itu ya semua akan dibuat indah. Ya, selesain aja prosesnya. Ya, lalu di sini dibilang, Pengkhotbah 7 ayat 8 bagus banget. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Yes, betul banget. Ini awalnya nih. Sebelum kita diproses nih. Awalnya kita nggak tahu bahwa kita orang sekuat itu. Kita bisa menjadi sedewasa ini, bahkan kita bisa menjadi motivator bagi banyak orang yang mengalami kesusahan dalam menjalani hidup. Kita nggak tahu, tapi karena kita diproses dalam kehidupan, kita meresponi dengan benar segala kesulitan kehidupan. Di akhir proses ini, kita segini dewasanya, yes, akhir lebih baik daripada awalnya.
Jadi jangan mundur di awal, saudara. Anda harus mengakhiri proses itu. Kan dibilang setelah kamu mengalami semua itu, semua pencobaan itu dibilang engkau akan diperlengkapi, dikuatkan, ya, diteguhkan setelah engkau menderita sekian lamanya. Jadi penderitaan membuat kita sangat teguh, sangat kuat, sangat lengkap sebenarnya. Ya, di sini dibilang akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Nah makanya melewati proses ya harus sabar, jangan barbar saudara. Ya harus sabar saudara. Sabarnya bukan sekedar sabar, panjang sabar. Sabar yang panjang, salah satu buah roh ya. Boleh di next coba ya karena waktu ya kita. Yang bagian pertama trust him. Yang kedua serve God. Ingat kita dalam rencana Tuhan. Yang pertama trust God, yang kedua serve God. Serve God tentu nggak cuma di gereja. Ya, dimanapun Anda berada, ingat Anda ini para pelayan-pelayan Tuhan. Which is Anda sedang melayani Tuhan. Amin saudara. Serve God. Melayani Tuhan lewat hidup kita. Hidup dengan 3B. B yang pertama, ikuti saya aja ya multimedia. B yang pertama adalah hidup benar. Kita melayani Tuhan karena kita hidup dalam kebenaran. Hidup berbuah. Buah-buah kebenaran muncul dari hidup kita. Hidup benar, ini bicara hidup saleh. Banyak kita doyan hidup salah, ini kan. Ya, dibilang kita diperlengkapi untuk hidup saleh. Kalau hidup salah, ya kita lagi nggak memakai perlengkapan yang Tuhan kasih. Firman Tuhan, segala perlengkapan rohani saudara. Hidup benar. Ya menghidupi kebenaran, tadi kan percaya kebenaran, lalu menghidupi gak? Kadang gak satu paket. Gak satu paket loh, apa yang Anda baca, apa yang Anda percayai dengan apa yang Anda lakukan. Makanya dibilang iman harus disertai perbuatan, kalau enggak expired, mati firman imannya. Ya, harus ada perbuatannya. Jadikan iman kita iman yang ampuh, bukan iman yang rapuh. Makanya imannya harus ada perbuatan, kita menjalankan walk by faith, menjalankan iman kita. Di sini hidup benar saudara. Berbagai kebenaran yang ada, hidup kudus. Dan yang saya mau bahas jangan lupa, kita orang Kristen harus hidup dalam kasih. Orang ketemu kita kasihnya berasa gak? Atau yang berasa kayak kepahitan kita gitu yang kepancar. Dari apa yang kita ngomongin kelihatannya orang kesinggungan banget sih. Hidup itu gak capek, yang capek hidup plus kesinggung. Itu capek itu. Ya, pelayanan tidak letih, yang letih pelayanan plus kecewa. Itu letih. Hidup benar, hidup penuh kasih. Coba di next ayatnya. Kita mengasihi, kita praktek kasih, kita menyebarkan kasih. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini ayat saudara, ini kebenaran. Kita udah lebih dulu dikasihi. Simbol kasih udah jelas-jelas Yesus. Karena begitu besar dalam lebar tinggi panjang. Ya, kasih Tuhan akan dunia ini. Maka dia kasih Yesus. Ya. Kita mengasihi orang ini bukan karena orang ini layak dikasihi. Kita mengasihi orang ini karena kita sadar Tuhan mengasihi kita. Dan kita mengasihi orang ini dengan kasih Tuhan yang masih kita alami saudara. Saya nggak tahu saudara masih mengalami kasih Tuhan nggak? Masih saudara? Ya, aku nggak merasakan, itu perasaanmu saja. Kasih Tuhan lebih dari sekedar perasaan saudara. Ya, Yesus mengasihimu saudara. Yesus mengasihimu. Istri saya itu dulu, istri saya orang Padang asli. Ya, Padang asli. Keluarganya keluarga Muslim. Jadi kalau orang dulu datang ke nikahan saya campur. Ya, orang lihat, wah kayak ada Imam Bonjol gitu, ya pada pakai sorban gitu kan, Pangeran Diponegoro ya. Jadi campur lah, campur. Cuman istri saya, dia mengenal Kristus lewat kasih orang Kristen, which is bukan saya, dulu kan belum kenal saya. Dia kenalnya, dia dulu tinggal sama seorang ibu, tinggal bareng. Lalu dia bilang, ini ibu Kristen, cuma baik banget, murah hati, penyabar, bijaksana, baiklah. Dia merasakan ini orang Kristen baik banget, sehingga dia tertarik gitu mengenal kekristenan, sehingga teman-teman dia pada orang Kristen. Sehingga pasti ada masalah, dia cari orang Kristen. Ada masalah minta didoain di mall, adalah gereja di mall Arta Gading, minta didoain sama gembala. Ada masalah, datang ke pendoa di Bekasi, didoain di situ. Ya, karena dia kenalnya kasihnya dulu.
Bukan kenal kemampuan-kemampuan mujizat, kenal kasihnya orang Kristen, saudara. Penuh kasih banget. Nah, kan dibilang kasihmu jangan hambar, kasihmu jangan pura-pura. Ya, kita ngomong gitu ya. Jadi kita orang Kristen, tuh dulu istri saya, dia dulu masih muslim, tapi denger lagu-lagunya di mobil tuh, Allah peduli, doa Yabes, mujizat itu nyata. Ini muslim karismatik ini dia. Sedangkan banyak Kristen rematik. Gak ada gerakan kasihnya. Bukan bergerak, dia berkerak kalau masalah kasih. Berkerak. Dan Yesus bilang loh, bukan mengasihi orang yang baik doang nih. Kalau untuk mengasihi orang yang juga baik sama kamu, itu gak butuh Yesus. Itu cuma butuh tahu diri. Masa Anda ke Surabaya dikasih numpang nginep pas dia ke Jakarta, Anda belaga gak tahu dia datang sih. Itu hanya butuh tahu diri, betul ya Pak ya. Tapi kalau Anda disakiti, Anda tetap ngampunin, ya, tetap ngelepasin pengampunan. Ya. Nah, itu Anda butuh Yesus. Manusia kan masih dibalut daging, lu jual gue beli kan. Pengennya ngebales, makanya dibilang harus seperti Yesus yang merendahkan diri sampai mati di salib. Merendahkan diri, sekolah kehidupan yang sangat penting banget tuh merendahkan diri. Apakah orang tua perlu merendahkan diri ke anak? Ya perlu dong, karena kan anak juga bisa kasih masukan. Ada kalanya kita nggak ngeh gitu loh, kita pikir kita paling benar. Ada 5 figur yang tidak mudah dikasih masukan. Ya, 5 figur. Yang pertama orang tua. Tentu bukan orang tua yang di ruangan ini. Ya. Orang tua yang di Zimbabwe sana mungkin ya. Yang di Kenya nih sulit kasih masukan. Ya. Ya. Yang kedua adalah pemuka agama. Hamba Tuhan, gembala, kiai, pemuka agama dah. Yang ketiga, kakak, terutama kakak tertua. Kakak tertua. Itu susah tuh dikasih masukan. Lalu tahu apa lu, ya kan? Yang keempat, guru. Guru, coba ada murid kasih masukan ke gurunya. Ya, guru sulit guru itu terima. Atau mentor lah. Yang kelima, bos, atasan, leader. Yang cilaka kita gabung-gabung. Udah hamba Tuhan, kakak tertua lagi. Bapak lagi, ya kan. Bos lagi, waduh mentor lagi. Wah ini hati-hati nih. Kadang-kadang saya suka ngerasa, iblis kasih kita naik ke atas untuk dijatuhin di atas tadi situ. Enggak apa-apa naik deh, di atas dijatuhkan karena pengikutnya udah banyak. Kalau masih di bawah tuh ntar sekaligus saja. Kasih angin terus nih. Udah tinggi coba deh, pas kita masih di bawah. Suami pas masih belum jadi apa-apa, belum kaya, belum diberkati. Yang dia pasti dengar sama istrinya, sama maminya. Karena cuma ada 2 wanita yang ngomong sama dia. Coba sih kaya coba. Banyak banget wanita yang ngomong kan. Banyak banget wanita yang apa bilang muji apa gitu kan. Akhirnya dia lupa sama yang 2 pertama begitu. Ya, mentornya ngomong apalagi dia lebih sukses dari mentornya. Mentor yang ngomong, waduh udah gak didengar. Ya, mungkin dia oke, dalam hati lu aja begitu hidupnya. Akhirnya kita kehilangan orang yang kasih masukan. Ujungnya kita bisa kerasukan, bener deh. Ya, kita butuh masukan saudara. Kita gak bisa tahu semuanya. Saya sih tahu semuanya yang buruk dari hidup saya. Enggak ada yang kita enggak ngeh, kita butuh dikasih tahu. Cuman siapa yang berani kasih kita masukan? Ada orang dievaluasi terima kasih, tapi banyak orang dievaluasi sensi. Dan ada orang kasih masukan, lalu sensi, sampai orang nyesel kasih masukan. Tau gitu gue gak ngomong apa-apa. Jadi musuhan, akhirnya dia berjalan tanpa masukan. Anggap masukan sebagai bentuk sebuah perbaikan. Jangan anggap masukan sebagai sebuah tusukan saudara. Ya, pemain keyboard ada? Boleh ini temenin saya sudah mau selesai. Nah ini mantap pemain keyboardnya ready. Kadang di gereja lain pemain keyboard panggil lagi makan somai. Makan soto ini mantap nih. Udah ada angkat tangan, makasih Pak. Ya boleh Pak ya. Main lagu yang sedih-sedih nih, udah mau terakhir. Udah mau terakhir kita. Ya. Jadi dikasih praktek kasih ya. Orang Kristen kasihnya berasa ya. Orang-orang dekat lah Anda harus terasa kasihnya dan mereka gak sempurna ya kan. Gak sempurna. Tapi Anda tahu Anda dalam rencana Tuhan. Salah satu rencana Tuhan dalam hidup Anda pasti menjadi pemaaf. Pasti jadi penebar kasih. Be a lover. Ini bukan rencanamu. Kita harus ingat ini rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan dalam hidup kita. Pasti kita harus jadi seperti dia. Dia sang maha kasih, maha pengampun. Amin, amin saudara. Yang kedua ya adalah hidup bertanggung jawab. Ingat, kita hidup dalam rencana Tuhan. Anda harus hidup bertanggung jawab.
bertanggung jawab bukan bicara menjalani rutinitas kehidupan, just it, bukan. Ini bukan tentang rutinitas, ini tentang totalitas. Bertanggung jawab bicara Anda totalitas buat kehidupan. Apapun, kalau 3-2-3 saudara, apapun yang kamu perbuat, kamu itu ganti dengan profesi. Apa yang kamu admin perbuat, apa yang kamu hamba Tuhan perbuat, apa yang kamu ayah perbuat, apa yang kamu coach perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia saudara. Untuk Tuhan berarti totalitas. Kita harus totalitas tanpa batas, karena semua buat yang di atas. Saudara. Kasih yang terbaik, jangan hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan, kita akan dapat apa yang kita hitung, itu doang. Kalau kita nggak hitung-hitungan, Tuhan akan kasih yang kita nggak pernah hitung saudara. Sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan, udah percaya aja. Percaya kita hidup dalam rencana Tuhan. Jadi kita harus totalitas, bertanggung jawab. Di mana ada kita, kelihatan kita pribadi yang sangat bertanggung jawab. Profesional, do the best, going the extra mile. Jangan sampai totalitas kita bersyarat saudara. Semua yang bersyarat gampang berkarat, gampang udahan. Kita totalitas karena kita tahu Yesus segitu totalnya sama kita. Masa kita gak total sama pekerjaan Tuhan. Yang gak hanya dibatasi sama di gereja, dimanapun saudara. Ya, coba di next, coba kisah Yusuf. Udah baca dah. Ya. Ini dia totalitas banget. Dimanapun dia ditaruh, dia pribadi yang bertanggung jawab. Tuhan senang berkati kita, yes. Tapi Tuhan senang berkatin kita lewat orang. Orang berkatin kita. Dia lihat karakter kita, totalitas gak, bagus gak, etikanya gimana, etosnya gimana. Kalau etika etosnya jelek, ya sulit orang berkatin kita saudara. Karena ada orang karakternya ngusir berkat. Senyum aja kagak, muka jutek. Ada yang begitu ya. Energinya negatif ya bagaimana. Gak totalitas, hitung-hitungan, gak all out. Anak Tuhan harus totalitas, harus tanggung jawab, belajar kayak Yusuf. Saya percaya dia totalitas karena dia tahu hidupnya itu, yang lagi di rumah Potifar itu dibuang gitu, yang lagi difitnah di penjara itu, yang lagi di istana Firaun itu, yang lagi di Mesir itu, yang dia dijual itu semua rencana Tuhan. Makanya dia hidup bertanggung jawab. Kalau Anda sadar Anda dalam rencana Tuhan, hidupmu harus bertanggung jawab. Bukan cuma rutinitas, ya, tetapi totalitas. Amin. Yang ketiga, ya, hidup berkembang, ini penting banget. Kita melayani Tuhan, makanya kita harus berkembang, kita harus mengembangkan kapasitas kita. Tapi kepesatan hanya lahir lewat kesempatan. Anda gak bisa mengalami kepesatan kalau Anda selalu menolak kesempatan. Saya percaya Roh Kudus bisa bikin kita mampu apapun, tapi ada proses saudara. Saya gak bisa bahasa Jerman. Mau saya ditumpang tangannya sama pendeta, kalau saya kagak baca, belajar itu kamus Jerman. Bisa gak Roh Kudus mampukan? Bisa, cuman caranya gak begitu saudara. Caranya gak begitu. Roh Kudus ada untuk kita libatkan pas kita belajar menjalani proses bahasa yang susah, itu susah banget bahasanya. Ya. Jadi hidup berkembang, orang Kristen oke, benar. Harus rendah hati, tapi otak harus diisi saudara. Otak harus diisi. Tuhan bikin kita dipromosi, yes. Cuman orang kan ngelihat kita juga. Jangan sampai waktunya ke pending gara-gara nih orang sejak 10 tahun gak ada kebiasaan yang nambah deh. Karakter bikin kita dipertahankan, kompetensi bikin kita dipromosi. Kita gak akan dipecat kalau kita jujurnya bukan main. Kita gak akan dipecat kalau kita rajinnya bukan main. Cuman kita sulit dipromosi kalau kita gak ada kecakapan yang lebih gitu loh. Sekedar gesit doang, sekedar gak nyolong doang, sekedar santun doang. Bapak, makanya saya bingung kalau ada orang, apalagi Kristen lagi ya, karakternya jelek. Karakter itu Anda bisa ubah seketika saudara. Anda nih males nih hari ini, oke besok saya mau rajin. Ya udah besok Anda bisa bangun pagi, bisa langsung. Cuman konsisten gak? Cuman Anda praktik bisa langsung. Kalau kompetensi gak bisa begitu modelnya. Aku gak bisa public speaking. Kompetensi itu skill. Ya, aku gak bisa public speaking. Oke, besok aku mau bisa public speaking. Gak bisa begitu modelnya. Anda harus berproses. Kokodivo prosesnya. Komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Anda kokodivo kan? Komitmen gak? Konsisten gak? Disiplin, fokus gak? Kalau enggak,
Gak ada kemajuan. Ya, berproses gak? Atau kita pemalas rohani, after praying do nothing. Praying sih, abis itu do nothing gitu. Hidupmu harus berkembang. Makanya di Yoel dikatakan seperti ini, bagus banget. Boleh di next coba. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Dari mata bajak menjadi pedang, pisau pemangkas menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Dulunya kita tidak berdaya, tapi karena kita terus mengasah. Akhirnya kita menjumpai, kita berkenalan sama diri kita yang kita gak pernah kenal setahun yang lalu. Kita berjumpa sama diri kita yang kita gak pernah ketemuin, yang kita gak pernah sangka 2 tahun yang lalu. Tapi Tuhan udah ngeset itu. Dan yang amazing dari Anda berkembang itu, Anda bisa menolong banyak orang yang hidupnya stuck. Anda tolong mereka, Anda cerita, dulu saya begini. Tapi sekarang dia mendapat success story lebih banyak saudara. Ya. Akhirnya dia bisa berkembang karena Anda segitu berkembangnya saudara. Ya. Hidup itu harus berkembang, jangan ngambang. Ya, harus berkembang. Kita gak bisa terbang kalau gak berkembang, harus berkembang. Ya. Jadi penting banget saudara, keterampilan, kompetensi itu harus barter. Sama 3 hal, waktu, tenaga, uang. Saya gak mengabaikan doa, Anda harus berdoa. Doa itu bukan ini dan doa. Doa itu udah mengalaskan semuanya. Sambil Anda datang ke tempat les bahasa Jerman, Anda harus sambil berdoa dong. Sambil Anda ngelakuin ini, ketemu klien, Anda harus training gitu ya. Ini kliennya kayaknya susah nih, Anda harus berdoa dong. Doa itu mah udah alas lah. Ya, iman itu udah dasar semuanya dah. Ya, jangan dijadiin salah satu poin dah. Ya, cuma harus barter waktu, tenaga, uang. Anda barter sama apa? Ya, Anda barter sama, karena Anda nggak tiba-tiba berskill gitu. Anda harus praktek. Nah, salah satunya lewat kesempatan. Ketika gembala Anda, leaders Anda kasih kesempatan, bukan dilihat karena Anda sudah sempurna. Jadi Anda jangan bilang, aku nggak siap. Bukan dilihat Anda sudah sempurna, itu dilihat karena Anda punya potensi, saudara. Anda punya potensi. Jadi jangan tunggu kata siap. Nggak ada kata siap, yang ada siap-siap. Itu yang ada tuh. Yang ada siap-siap, terus siap-siap saudara. Karena nggak ada kata siap, kapan siapnya? Ya, nah. Di next, ini supaya Anda gampang ingetin nih ya. Anda percaya kan Anda dalam rencana Tuhan kan? Berarti Anda harus trust God, Anda harus serve God. Trust God bicara, percaya firman-Nya, percaya karakternya, percaya prosesnya saudara. Serve God bicara, hidup benar, hidup bertanggung jawab, hidup berkembang. Saya kesaksian sedikit, masih ada waktu kah? Sudah masih ada sedikit ya, boleh ya. Saya juga gak pernah nyangka ada di titik sekarang gitu ya. Tuhan bukan cuma pelihara, Tuhan angkat derajat kita. Saya dulu itu waktu pas SD, saya tuh gak naik kelas 2 tahun, kelas 3 tahun gak naik, kelas 3 SD gak naik, kelas 4 SD gak naik. Ya, saya broken home, mami pergi dari rumah. Ya, lalu ya konflik lah sama papi, jadi dia pergi ya sama pria lain, lalu papi ultimatum kalau dia pergi nggak boleh balik lagi. Akhirnya ya udah kita mami pergi aja. Ya saya dulu kelas 4 SD, saya 5 bersaudara. Papi saya meninggal pas saya masih 1 SMA ya. Tabrakan di tol Jagorawi, masih muda dia, umur 43 tahun mati di tempat. Saya tuh dibuang di asrama, 6 tahun saya di asrama. 3 tahun di Jogja, 3 tahun SMP di Cianjur, 3 tahun di Jogja. Ya, di asrama. Lalu saya di Jerman, bukan karena orang kaya, karena papi pengen anaknya ke Jerman. Selama dia hidup gak pernah kesampean. Akhirnya dia meninggal, sampean tuh duit ampau meninggal ya, pepau ya, memberangkatkan saya ke Jerman. Saya ke Jerman, di Jerman udah lah, wah kerja macam-macam deh saya. Lu dari kerja babysitter, dulu saya ngawali karir di Jerman buat sampingan babysitter. Saya kan 8 tahun di Jerman lama. Dari anaknya umur 3,5 tahun saya jaga, ya sampai umur 11 loh. Dari gak punya adik, lalu ada adik dititip, lalu saya jagain dari adiknya umur 1,5 saya mulai jagain sampai umur 7 tahun babysitternya saya. Dari orang tuanya akur sampai bercerai babysitternya saya. Tapi bukan cerai karena saya ya, bukan cerai aja. Dia gak akur gitu, cerai gitu kan. Saya bukan babysitter tinggal di rumah, on call. Cuman callnya saya. Waktu saya udah dapat kerja publik, saya oper ke adik saya oper ke teman gereja saya. Cuman yang lain pada gak totalitas. Baby jagain anak main handphone. Saya tuh gak main handphone. Saya jagain anak gak main handphone, jagain anak, totalitas tanggung jawab saudara.
Ya do the best aja dah, do the best. Ya. Terus akhirnya saya ditangkap Tuhan umur 27 sebenarnya. Mungkin telat gitu, umur 27. Jadi sebelum 27 saya tuh Kristen turunan. Tahu kan Kristen turunan ya? Kristen yang makin hari makin naik turun aja gak jelas gitu ya. Dari lahir Kristen, cuman umur 27 Kristen lahir baru. Berjumpa Tuhan di sebuah retret ya. Berjumpa Tuhan lah. Kayaknya 40 anak muda on fire di situ, di retret itu di Berlin. Tapi sisa 7 kali, sisa 6 lah. Yang lain balik lagi. Mereka pikir setelah on fire selebihnya tuh, wah ini gerak sendiri nih, baca Alkitab gerak sendiri, rajin baca Alkitab gerak sendiri, doa gerak sendiri. No. Semua harus Anda gerakan secara sadar. Melawan memori tubuhmu, kantukmu, semua Anda lawan bersama dengan Tuhan, Anda andalkan Tuhan, tapi Anda bentuk itu saudara. Ya, bentuk itu saudara. Nah, singkat cerita, akhirnya saya mulai dapat kepercayaan khotbah di tempat saya gitu, khotbah gitu. Tapi kan jemaatnya nggak banyak gitu ya. Dan waktu pulang, saya tuh nggak pernah sangka, karena sebelum saya khotbah saya tuh nggak pernah sangka saya bisa. Makanya saya dulu kan bangun sebuah dewasa muda di Jerman, di gereja Indonesia. Nama saya dapat dari Tuhan, namanya tuh Jeger, Jesus Generation ya. Di Jeger itu saya ketuanya 2 tahun, cuman saya gak pernah khotbah karena saya pikir saya gak bisa khotbah. Yang khotbah wakil saya si Randy. Dia yang khotbah si Randy udah. Sama ada satu lagi ketua misi saya si Ajis. Saya pikir saya gak bisa khotbah. Saya kirimin ayat aja kan, ayat tinggal mencet ya, saya kirim ayatnya tiap pagi, kirimin ayat. Makanya saya bilang ke si Randy, ke si Ajis, hebat kalian ya, bisa berkatin lewat khotbah bagus. Karena saya pikir saya gak bisa khotbah. Sampai akhirnya saya dipertemukan waktu pas saya kan 8 tahun ya, 7 tahun baru balik ya karena gak ada uang, 7 tahun baru balik liburan. Pas liburan karena adik saya nikah, di situ ketemu sama 3 orang, salah satunya Pastor Rubin Ong. Di situ saya belum khotbah, gak usah khotbah, sharing di Komsel gak berani. Sharing di Komsel gak berani Bapak Ibu, umur 28 masih gak berani saya. Dia 27 serius, cuman belum gak khotbah, gak baca Alkitab aja, baca Alkitab. Sharing di Komsel gak berani saya, enggak mau, jangan gue dong. Ya. Akhirnya Pastor Rubin Ong kan cerita, ngobrol-ngobrol saya diketemuin gitu, ketemu di Excelso ngobrol-ngobrol gitu. Ya saya dengerin aja, saya kan seneng nih dengerin orang ya. Dia, oh oke. Kamu gimana kok nanti? Saya ceritain juga, saya ceritain. Terus dia bilang begini, bisa jadi, terus dia ngomong ada satu kan, Ferry God bless namanya, dia bilang ke si Ferry, dia bilang, ini bisa jadi preacher nih orang. Ngomongnya bagus katanya gitu. Cuman saya gak kepikir lah, gak kepikir. Makanya saya cerita, itu udah ada di pikiran Tuhan saudara. Jadi, makanya kalau ayatnya, next ayatnya. Ini rancanganku bukan rancanganmu, rancanganmu bukan rancanganku. Ini menunjukkan akan banyak plot twist dalam hidupmu saudara. Yang Anda gak pernah sangka saudara. Cuman Anda harus berani ngambil kesempatan. Ingat Anda berjalannya sama Tuhan. Apalagi kesempatan bukan yang lebay kok. Kesaksian di rumah sendiri. Kesaksian di Komsel. Ya. Mungkin di PD kantor yang juga, PD kantor di kantor sendiri, PD kantor Anda bawain pujian saudara. Apakah udah jelas ditunjuk, percaya ini Tuhan disenangkan kok saudara. Ya, akhirnya ya mengalami lah. Ya, waktu pas balik, saya juga belum tahu pas balik ke Indonesia disuruh Tuhan pulang. Saya belum tahu saya jadi trainer. Belum tahu saya bakal jadi trainer. Saya nggak tahu jadi apa. Cuma Tuhan suruh pulang. Cuman saya waktu di Jerman saya suka nge-MC. Salah satu yang saya suka nge-MC. Akhirnya saya tanya sama istri salah satu mentor saya. Saya bilang, kok, Beci, dia soalnya WO. Kalau MC, ngapain ya? Di sini apa sih kalau nge-MC? Karena saya di Jerman suka nge-MC. Dia bilang, oh di sini paling MC wedding. Wedding dah. Nih dia kirimin 3 video. Saya lihat, banci semua gitu. Saya lihat, kok bengkok semua begini ya. Saya pikir, waduh gue gak bisa nih kalau begini. Ya sini yang laku begini, dia bilang gitu kan. Wah gak bisa dah. Saya gak tahu saya ngapain. Tapi, saya 5 bulan pertama nganggur Bu. Tapi kenapa di nganggur saya excited banget. Excited aja bangun tidur, excited, mandi excited, ketemu orang excited ya. Kenapa? Karena saya yakin saya dalam rencana Tuhan, itu yang saya pegang. Saya yakin saya living in the God's plan. Yang saya bisa lakukan cuman ini, coba di back lagi coba. Yang saya lakukan cuman ini, saya percaya Tuhan, saya percaya firman-Nya, saya percaya karakter Tuhan, dia baik, dia sang benar, dia adil, dia sang ilahi, ya, dia sang kasih. Saya percaya proses Tuhan, ya akhir lebih baik daripada awali aja. Dan yang saya lakukan adalah saya hidup benar, saya gak hidup dalam ketakutan, saya hidup dalam kebenaran, saya merdeka dari segala rasa takut. Yang takut ibu saya, lu kenapa pulang sih? Bukannya di rumah, bukannya di Jerman lebih enak.
Bukannya di sana cuacanya lebih bersih. Iya sih, itu di Jerman saking bersihnya cuaca ya. Kita upil kita bening loh ya kan, saking bersihnya ya. Kalau di sini kan hitam, kopaja gitu ya, di sana bersih ya. Bukannya di sana nggak ada macet, bener sih nggak ada macet. Bukannya di sana standar gajinya gede, iya memulai, sana langsung kerja aja udah bisa 3.000 euro ya kalau baru mulai gitu ya. Iya sih, cuman gak ada yang bisa ngestop rasa yang Tuhan suruh pulang. Saya dapat gini, kalau you mau berkatin Jerman, you terlahir sebagai orang Jerman. Lu terlahir sebagai orang Indonesia, you berkati Indonesia. Kecuali emang ditaruh hati misionaris, I am not misionaris. Saya rasa bukan ya, belum lah gitu, mungkin enggak kali. Saya orang Indonesia, ya harus do something buat Indonesia. Ya, pelayanan saya di sana banyak, cuman kayak saya rasa kayak udah selesai. Udah selesai kayaknya, saya harus balik. Walaupun nggak tahu ya. Saya pegang ini aja, saya hidup benar, saya hidup bertanggung jawab. Setiap hari produktif, nggak males. Nggak cuma doa di kamar, abis doa di kamar keluar kamar dong. Ketemu sama orang dong. Dan siapa yang kau temui juga penting. Harus berani juga minta waktu orang. Orang penting minta waktu. Ya paling kalau dia sibuk ditolak ya kan. Kali aja nggak sibuk kan Anda bisa ngobrol. Ya, bertanggung jawab dan hidup berkembang. Sampai detik ini saya masih terus ngembangin diri. Ya. Jadi percayalah saudara ya. Hidup Anda yang sekarang. Ini masih ada versi yang baiknya saudara. The best version of you ini masih will happen. Ya, kita banyak gak tahunya, kita cuma tahu masih segini. Cuma Anda akan berjumpa banyak hal. Ya, baik bahkan yang benar-benar bagus banget. Dan itu semua berserah aja sama sutradara hidup kita yaitu Tuhan. Amin saudara. Saya undang WL Singer maju ke depan ya, saya sudah selesai. Jadi saya berdoa teman-teman di NIC ya. Ingat di akhir tahun ini kan udah akhir ya, udah tinggal berapa sih 2 minggu ya, 2 minggu ya. Udah tinggal 2 minggu ya, semangat ya, semangat. Pastikan Anda ingat bahwa Anda hidup dalam rencana Tuhan, artinya Anda harus percaya sama Tuhan, percaya firman-Nya, percaya karakternya, percaya sama prosesnya. Dan Anda harus hidup, Anda harus melayani Tuhan lewat hidup benar, sesuai kebenaran. Dengan hidup bertanggung jawab, totalitas, karena buat yang di atas. Yang ketiga, ya Anda harus hidup berkembang. Ya, terus berkembang bersama dengan Tuhan. Karena semakin Anda berkembang, dampak Anda juga semakin mantap saudara. Ya, Anda harus kembangin diri Anda. Saya undang kita bangkit berdiri saudara semuanya. Haleluya. Saya langsung doa buat saudara, kita satukan hati, tundukkan kepala. Bapak terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Biarlah kami anak-anak Tuhan di tempat ini, baik yang hadir maupun yang menyaksikan di online streaming. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang punya kesadaran penuh, kepercayaan penuh, ketaatan penuh bahwa hidup kami ini rencana Tuhan. Sehingga tugas kami adalah percaya sama Tuhan, percaya sama Tuhan, lalu juga melayani Tuhan, ya. Trust God, mulai dari percaya sama firman Tuhan. Setiap firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, kami mau percaya betul. Ya, sehingga setiap firman saya percaya akan berbuah maksimal sampai dengan 100 kali lipat dalam hidupmu. Dan kami juga mau percaya sama karakternya Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik, God is good all the time. Dan percaya sama setiap proses yang Tuhan izinkan, yang mana setiap proses itu tidak melebihi daripada kekuatan kita saudara. Dan bagian kami mau hidup benar, menghidupi kebenaran, hidup bertanggung jawab. Dan kami mau hidup terus berkembang bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam hidup kami yang mana ini rencana Tuhan, kami bisa hidup maksimal, menjadi garam, menjadi terang. Dan hidup kami, hidup yang menghasilkan buah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bukan dengan kuat gagah kami, tapi kami percaya ada roh Tuhan yang memampukan kami menjalankan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Yang sungguh-sungguh merasa diberkati oleh Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik lagi untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Evangelis Fernando Konan untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh meneguhkan setiap kita, amin. Untuk kita semakin semangat lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam Tuhan. Haleluya. Sedikit pengumuman saudara. Ibadah tengah minggu depan di hari Kamis. Tanggal 21 Desember
seperti saat ini jam 7 malam dimulai akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jesse Lantang. Mari saudara, kami undang semuanya untuk kembali lagi hadir minggu depan dan minggu depannya lagi dan minggu depannya lagi. Haleluya. Amin. Dan ibadah hari Minggu kita di tanggal 17 Desember diadakan pukul 10 pagi. Mari saudara hadir semuanya dan akan dilayani oleh Bapak Evangelis Riko Sastrawan. Haleluya. Saya undang untuk Pak Andi untuk kita membawa kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Atas penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu yang tak berkesudahan dan atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan dari awal hingga penghujung tahun ini Tuhan. Karya-Mu yang besar Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di mana gereja juga merayakan Tuhan. Mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau datang sebagai terang, membawa kabar baik Tuhan, membawa sukacita, membawa pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah terang ini boleh terbit dalam kehidupan kami, jemaat di tempat ini Bapa. Terima kasih pada malam hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus, terlebih firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami. Di mana Engkau Tuhan mengajarkan kami hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat kami mengerti, percaya terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Evangelis Fernando Konan Tuhan, Engkau berkati kehidupan pelayanan dan Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan Engkau pelihara sempurna keluarga ini boleh menjadi berkat di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk tim penggembalaan gereja New Identity Church yang kami kasih ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Diki Ngantung beserta Pastor Henny Ngantung sebagai NIC Gembala NIC Pusat Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanan keluarga dan kehidupan mereka Tuhan. Jemaat boleh bertumbuh, bertambah, berdampak di New Identity Church California Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Pastor Daniel Susanto dan Pastor Jenny Susanto yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan New Identity Indonesia Tuhan. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, biarlah kuasa kemudian Tuhan menyertai kehidupan mereka Tuhan. Sehingga gereja ini boleh berkembang Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah kota Bekasi Bapa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk para pengerja, pada pelayan di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang berkati setiap kami yang melayani Tuhan. Kami percaya bersama Engkau kami tidak kekurangan apapun yang baik Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang boleh bersama-sama pada malam hari ini yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Engkau menjamah melawat Tuhan. Tak seorang pun yang terlewatkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang mengalami beban berat Tuhan Engkau memberi kelegaan Tuhan. Mengalami jalan buntu Tuhan, buka jalan dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati Tuhan kehidupan Tuhan, usaha pekerjaan, toko dagangan dan keluarga mereka Tuhan. Hidup kami semua tidak akan kekurangan Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami membawa bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera dan kebaikan turun di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Engkau beri hikmat Tuhan. Roh takut akan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Ketika mereka boleh mengambil segala keputusan yang diambil membawa bangsa kami hidup makmur sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk segala sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau turut bekerja tentang kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar kami memberikan persembahan Tuhan. Engkau berkati Tuhan persembahan ini Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat di tempat ini Tuhan. Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap tangan-tangan memberi Tuhan Engkau berkati dan mengembalikan berkali-kali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Kita mau menabur tapi yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan
saudara diberkati malam hari ini. Amin. Kita belajar sesuatu ya. Saya mau katakan begini. Pak Fernando Conan ini seorang coach, seorang executive trainer. Dia sangat expert dalam pembentukan karakter ya. Gitu ya Pak ya. Dalam pembentukan mindset dan soft skill, mentoring leader. Saya mau bilang, beliau sudah menjadi banyak berkat di perusahaan-perusahaan, di komunitas-komunitas. Dan yang saya tahu, untuk mengikuti sebuah seminar atau coaching atau training seperti itu, kita harus registrasi. Terkadang kita harus bayar, dan bayarnya nggak murah. Jadi malam hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara beruntung. Ya, karena malam hari ini kita dapat coaching, dapat training, bahkan dapat urapan Tuhan. Ya, rugi yang nggak datang malam hari ini saya mau katakan. Ya, dan ada hal juga yang saya mau katakan bahwa NIC ini ingin jemaatnya tuh bertumbuh, berkembang, bahkan menjadi berkat. Dan kita dalam mengundang pembicara, kita nggak sembarang pilih, kita sangat selektif. Kita mau pembicara itu yang benar-benar membangun jemaat, bukan hanya menyukakan telinga. Ya, termasuk yang malam hari ini, kita belajar banyak tentang pembentukan karakter, tentang hidup benar di hadapan Tuhan, tentang hidup bertanggung jawab, ya, tentang hidup berkembang. Ya, saya percaya setiap kita di sini pasti mau berkembang, pasti mau bertumbuh, pasti mau hidup semakin menyukakan Tuhan. Ya, makanya kita sangat selektif. Makanya jangan sia-siakan setiap ibadah tengah minggu, setiap hari Kamis di tempat ini, setiap pembicara yang bicara di tempat ini, kita sangat selektif. Karena saya mau jemaat NIC itu menjadi dewasa secara rohani. Kita bukan hanya lahir di bumi ini hanya untuk memenuhi bumi. Tapi ingat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Makanya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertumbuh. Kita harus menjadi berkat. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Oke, mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita mau arahkan tangan kita kepada hambanya Bapak Fernando Conan. Kita mau berdoa untuk beliau. Bapak di surga, setiap kami di tempat ini mengangkat tangan kami kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memilih hamba-Mu ini menjadi berkat dimanapun dia berada. Di marketplace, di komunitas-komunitas, bahkan di dalam gereja. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu ini, berikan hikmat. Tambah-tambahkan karunia-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan segala sesuatu yang Kau inginkan terjadi di dalam hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Berikan kesehatan, berikan urapan-Mu, berikan hikmat-Mu yang luar biasa bagi hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga sungguh melalui kehidupannya, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati keluarganya, anaknya, bahkan seisi rumahnya Kau berkati. Kau sayangi keluarga ini Tuhan, berikan kesehatan, berikan kesejahteraan, damai sejahtera sukacita mengalir di dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan kami berdoa Tuhan, apapun yang dilakukannya Engkau jadikan berhasil. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau saat sebentar mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Kau pimpin perjalanan mereka tiba di tempat tujuan dengan segala baik. Kau catat Tuhan setiap mereka yang hadir di tempat ini. Mereka datang dengan susah payah untuk mencapai tempat ini. Mungkin hujan, mungkin macet, mungkin banyak kendala-kendala dalam perjalanan. Tapi mereka mau hadir di tempat ini Tuhan. Hadir di tengah-tengah hadirat-Mu untuk menerima berkat dari-Mu Tuhan. Kau urapi setiap mereka pada saat mereka kembali ke tempat mereka masing-masing dalam rumah tangga mereka. Dalam keseharian mereka Engkau berkati setiap mereka Tuhan. Bahkan pergumulan yang mereka sedang hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang kami sembah yang luar biasa Tuhan. Sepanjang kami berharap kepadamu, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah setiap pergumulan kami. Bahkan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami, Engkau Allah yang selalu berperang bagi kami Tuhan. Sehingga kami diciptakan menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, Engkau yang kawal kami dengan pasukan malaikat Tuhan. Tiba di tempat tujuan kami dengan segala baik dan pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang yang penuh dengan damai sejahtera sukacita dari-Mu Tuhan. Dan saat sebentar anak-anak-Mu di tempat ini akan kembali ke tempat mereka masing-masing.
Biarlah berkat-Mu menyertai setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah telah selesai. Mari arahkan hati kita. Angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat malam hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah diberkati bersama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas kembali.